Buku novel karya Terelie, ini buku yang ke-8. Judulnya Selena. Kan? Bab 9. Kamu serius, Selena? Bibileh menatapku bingung. Aku mengangguk mantap. Ku masukkan pakaianku ke tas berkemas. Besok adalah hari penting. Usiaku tepat 18 tahun. Aku bisa menentukan masa depanku tanpa perlu bergantung pada Bibileh dan Paman Raf. Besok juga hari pertamaku kuliah di ABTT. Pergi ke ABTT, Selena? Aku mengangguk lagi. Tapi bukankah aplikasimu ditolak? Aku menemukan cara lain agar diterima, Bibileh. Aku berhak menjadi mahasiswa ABTT. Dia sepertinya terkena penyakit halusinasi. Terlalu lama di lorong konstruksi. Terkena pengaruh gas bocor, gumam Paman Raf. Dia juga berdiri di kamarku sejak tadi, menyaksikan aku berkemas. Aku tertawa mendengar gurauan Paman Raf. Bibileh melotot ke arah suaminya, menyuruhnya diam. Beberapa hari sepulang dari stasiun kota Tisri, harus kuakui aku seperti sedang berhalusinasi. Saat tertatih berjalan menuju stasiun kereta, dengan tubuh belum pulih, aku mencoba melakukan teknik teleportasi. Splas, splas. Itu menakjubkan. Tubuhku bergerak cepat, melintas dari satu titik ke titik lain. Tidak ada lagi potongan tubuh yang terlihat. Tidak ada lagi hal memalukan. Aku seperti terlahir kembali. Splas, aku terus melesat, berlari-lari di jalanan lengang. Lupakan menumpang kereta. Aku punya cara pulang lebih cepat dan lebih keren. Teknik teleportasiku meningkat cepat. Tubuhku hilang, muncul di atap-atap bangunan, melesat dari satu tempat ke tempat lain. Splas, aku melintas di depan petugas yang sedang berjaga di sebuah perempatan besar. Aku tertawa. Mereka sama sekali tidak melihatku. Bahkan drone dan sistem kamera keamanan mutakhir tidak bisa menangkap gerakan cepatku. Tubuhku terasa ringan, gerakanku tangkas. Apapun yang telah dilakukan Tamus, dia benar-benar telah membuka kunci kekuatanku. Hari berikutnya aku sengaja libur kerja. Aku menuju salah satu sudut kota yang sepi. Ada sebuah pabrik baja terbengkelai di sana. Sudah lama tidak beroperasi. Aku berdiri di depan lempengan besi besar. Aku menghela nafas, berkonsentrasi. Boom! Aku mengirim pukulan berdentum. Lempengan besi itu melesak dalam. Aku termangu, menatap tidak percaya. Tanganku baru saja melepas pukulan. Ini keren. Boom, boom. Aku melepas pukulan bertubi-tubi. Lempengan besi itu bolong. Wow, aku berteriak sukacita. Ibu, lihatlah, putrimu memiliki teknik bertarung yang hebat sekali. Hari-hari berikutnya, diam-diam, aku terus berlatih kekuatan baruku. Seminggu terakhir, aku tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Tidak juga kepada Aki dan Bau. Aku masih sesekali bekerja di lokasi konstruksi hingga hari terakhir tiba. Tadi siang aku berpamitan dengan para pekerja konstruksi. Aku bilang, aku akan kuliah. Entah dimanapun itu. Aku akan pergi. Mereka menatapku sedih. Aku juga sedih. 3 tahun terakhir, mereka seperti keluarga bagiku. Namun tidak ada waktu untuk bersedih. Aku siap mengambil hak atas masa depanku. Aku tidak akan menghabiskan waktu di lokasi proyek sampai tua. Malam ini aku berkemas.
Awalnya aku tidak mengatakan akan kuliah di mana, tapi karena Bibileh mendesak, wajahnya separuh cemas, separuh penuh kasih sayang, aku akhirnya bilang akan kuliah di ABTT. Bagaimana caranya kamu akan diterima di sana, Selena? Seleksi sudah selesai beberapa minggu lalu, bukan? Itu kalimat Bibileh beberapa hari lalu. Itu cita-citaku, Bibileh. Maka aku akan melakukan apapun yang bisa membuatku diterima di sana. Jawabku mantap. Bibileh terdiam menatap wajahku. Aku tahu, besok lusa kamu akan melakukan hal-hal hebat. Bibileh akhirnya bicara. Aku akan membantu menyiapkan yang lain. Tinggalkan saja sisanya. Kamu sebaiknya segera istirahat. Besok pagi-pagi kamu harus berangkat ke ABTT. Pagi-pagi sekali aku berangkat. Ransel besar tersampir di pundak. Juga satu tas jinjing. Tidak banyak yang kubawa, hanya pakaian. Ini kali kedua aku meninggalkan rumah. Dulu saat usiaku 15 dan sekarang saat usiaku tepat 18 tahun. Halaman rumah Paman Raf ramai oleh pekerja konstruksi yang ikut mengantar. Semoga kamu sukses selalu, Selena. Aki menggenggam tanganku. Jika kamu di DO oleh kampusmu, kamu selalu bisa kembali, gurau pekerja konstruksi yang lain. Mereka tertawa. DO maksudnya drop out, dikeluarkan gara-gara nilai rendah atau membuat masalah. Enak saja, gajinya dipotong separuh jika dia kembali. Paman Raf mendengus. Halaman rumah semakin ramai oleh tawa. Aku menjabat tangan mereka satu persatu. Kelima sepupuku menepuk-nepuk pundakku. Aku tidak pernah punya kakak, tapi saat pindah ke kota Tisri, aku mendapatkan 5 kakak sekaligus. Mereka kakak sepupu yang baik. Seharusnya kami menyiapkan kue ulang tahun, merayakan ulang tahunmu hari ini, Selena. Tapi kamu justru pergi. Tidak apa, Ini juga perayaan, semua orang hadir di sini. Tidak ada lagi yang bisa kami olok-olok. Kami tertawakan di meja makan, kata Benar, paling enak mengolok-olokmu, Selena, timpal M. Aku tertawa. Paman Raf menghela nafas pelan saat menjabat tanganku. Aku tahu meskipun menyebalkan, dia tetap sedih. Terima kasih banyak untuk semuanya, Paman, ucapku pelan. Lupakan saja, Selena, kamu tidak berutang apapun padaku, kecuali ibumu. Si keras kepala itu memang berutang. Aku merawat anaknya. Entah apa yang akan dia bilang jika dia masih hidup. Sejak kecil dia menganggapku tidak becus. Bibileh menyikut perut suaminya menyuruh diam. Aku memeluk Bibileh erat-erat. Selena, jika sempat mampirlah ke rumah ini. Aku akan senang sekali. Kita bisa menghabiskan waktu memasak bersama, bisik Bibileh. Aku tersenyum sekali lagi memeluknya erat. Lantas mengangguk. Saatnya aku pergi. Aku melepaskan pelukan. Menatap sekeliling, lantas balik kanan. Ketika tiba di pagar rumah, aku melambaikan tangan, lalu berjalan cepat. Sampai di ujung gang, tidak terlihat lagi oleh mereka. Splas, aku melakukan teleportasi menuju stasiun kereta Antarktis. Babak baru dalam hidupku telah dimulai. Tiba di stasiun sentral, aku naik kereta menuju distrik Lembah Gajah, tempat Akademi Bayangan tingkat tinggi berada. Kereta terbang dengan warna perak berkelir keemasan mengambang di peron 9. Menunggu jadwal. Aku lompat ke gerbongnya mencari nomor kursiku. 5 menit kemudian gerbong terisi separuh. Kereta berangkat. Melewati lorong-lorong bawah tanah, kemudian muncul di permukaan, terbang di atas danau luas. Bola matahari pagi terlihat menawan di balik gunung. Warna jingga berpendar-pendar, kereta terus meluncur menuju timur.
melewati berbagai distrik, menembus perbukitan, melangkai padang rumput luas. Aku memperhatikan rombongan hewan liar berlarian di bawah sana. Kereta juga melewati kota-kota lain, desa-desa, ladang pertanian subur. Air terjun terlihat di dinding-dinding perbukitan. Kabut menyelimuti wajahku, menempel di jendela kereta. Tersenyum menatap keluar. Sudah lama aku tidak bepergian jauh. Setengah jam berlalu setelah 2 kali pemberhentian, aku bersiap turun. Kupanggul ransel di pundak. Kuraih tas jinjingku. Petunjuk hologram di dinding kereta memberitahu tujuanku 60 detik lagi. Sesuai namanya, distrik Lembah Gajah terletak di sebuah lembah dengan hutan lebat. Tidak ada kota di sana. Hanya ada beberapa pedesaan dengan penduduk bekerja sebagai petani, peternak, dan pemburu. Sisanya hamparan hutan yang masih terjaga. Tapi distrik itu penting dan terkenal karena persis di tengah lembah itu, di sebuah kawasan seluas puluhan hektar, berdiri gagah Akademi Bayangan tingkat tinggi. Kampus dengan fasilitas lengkap dan dosen-dosen terbaik. Ada belasan bangunan modern di sana. Ruang kelas, laboratorium, ruang latihan, kantin, ruang guru, juga bangunan asrama mahasiswa. Aku menatap stasiun yang lengang. Ada 6 peron, semuanya kosong, hanya aku sendiri yang turun. Kereta terbang kembali berangkat menuju distrik berikutnya. Kutatap jam hologram di tiang stasiun. Pukul 7:30, acara inaugurasi mahasiswa baru telah dimulai. Jadi aku harus bergegas. Splas, splas, aku melesat menuju pusat lembah. Jarak stasiun ke ABTT sekitar 20 km. Lembah ini terlihat damai, hutan lebat, burung-burung berkicau menyambut pagi. Hewan-hewan liar melintas di sepanjang jalan, termasuk kawanan gajah yang santai mengunyah rumput. Mereka sama sekali tidak terganggu saat aku berhenti beberapa detik, memperhatikan. Mungkin karena itulah distrik ini disebut Lembah Gajah, atau mungkin karena gajah adalah hewan dengan ingatan yang fantastis. Lembah ini disebut demikian dan menjadi lokasi Akademi Bayangan. 10 menit melakukan teknik teleportasi, dengan keringat yang membasahi pakaian, aku tiba di gerbang besar ABTT. Gerbang itu berbentuk 2 tongkat khas milik petarung klan bulan di kiri dan kanan, yang menjulang 10 meter. Bangunan-bangunan ABTT terlihat megah, modern, dan futuristik. Tidak ada yang menjaga gerbang. Halaman dengan rumput terpotong rapi juga lengang. Sepertinya penghuni kompleks kampus sedang berkumpul di satu bangunan. Tidak sulit menemukannya. Mereka berada di gedung aula seperti piramida dengan formasi bulan sabit di puncaknya. Splas-splas aku menuju gedung paling besar di komplek ABTT. Tiba di sana, berdiri persis di depan pintu besarnya yang tingginya nyaris 6 meter. Aku menghela nafas pelan. Aku mendorong pintu aula, sepertinya aku terlalu bersemangat membukanya. Pintu terdengar bergemuruh, mulai bergeser terbuka. Seketika 400 mahasiswa ABTT yang sedang berada di dalam gedung menoleh. 100 mahasiswa baru berbaris di tengah aula. 300 mahasiswa tingkat atas duduk di kursi-kursi berjenjang yang membentuk setengah lingkaran ke atas. Juga 21 dosen yang duduk di belakang meja panjang di atas panggung. Aku menelan ludah. Aku sepertinya telah menghentikan acara inaugurasi. Aku menatap sekitar mendongak. Cahaya matahari pagi menembus atap dan dinding bangunan.
Semua orang memperhatikanku yang datang membawa ransel dan tas jinjing. Wajahku sedikit kaku, dadaku berdegup kencang. Ini momen yang aneh, tapi aku tidak akan mundur. Aku akan mengepalkan jemari, mulai melangkah maju. Splas, splas, 2 mahasiswa tingkat atas melakukan teleportasi muncul di depanku. Mereka sepertinya kakak tingkat yang menjadi panitia acara inaugurasi. Kamu tidak boleh masuk, acara ini tertutup, hanya untuk mahasiswa ABDT. Tidak ada undangan untuk keluarga atau kerabat mahasiswa. Salah satu mahasiswa itu berkata serius hendak mengusirku. Aku menggeleng, terus melangkah maju. Hei, siapapun kamu, apapun tujuanmu, kamu bisa menunggu di luar jika ada keperluan. Kamu membuat acara terhenti. Salah satu mahasiswa itu berusaha menangkap tanganku. Aku berkelit. Splas, splas, muncul 2 mahasiswa tingkat atas lainnya membawa tongkat perak. Nona, ini tempat terlarang, seru mereka. Harap segera keluar, tambah yang lain. Aku menggeleng terus maju. Hei Nona, kamu tidak bisa masuk begitu saja. Jika beberapa menit lalu ratusan mata hanya menatap keheranan, menyangka aku tersesat. Siapa gadis berambut keriting ini? Kenapa mendadak masuk ke aula? Kali ini pecah sudah keributan di aula tersebut. Salah satu mahasiswa tingkat atas mengetukkan tongkatnya. Jaring perak meluncur dari ujungnya, hendak melilit tanganku. Splas, aku mengentakkan tumit, tubuhku menghilang. Splas, aku menerobos barisan mahasiswa baru. Itu gerakan teleportasi yang cepat dan kuat, membuat barisan tersibak. Beberapa mahasiswa terbanting ke kiri dan ke kanan. Hei, kamu mau kemana? Mahasiswa tingkat atas yang berusaha menangkapku berseru. Splas, splas, 4 orang mengejarku. Ratusan mahasiswa yang duduk di kursi bangkit berdiri. Kepala-kepala terjulur lebih tinggi menonton keributan. Kejar penerobos itu, hentikan dia. Dari sisi depan 4 mahasiswa tingkat atas juga melesat mendekat. Aku telah berhasil melewati barisan mahasiswa baru. Beberapa di ruang kosong antara mahasiswa baru dan meja panjang tempat 21 dosen. 4 tongkat perak teracung, jaring-jaring beterbangan. Aku gesit menghindarinya. Jaring itu tergeletak di lantai aula. Salah satu mahasiswa tingkat atas terlihat kesal. Splas, dia muncul di depanku, tangannya terangkat. Aku tahu apa yang akan dia lakukan. Aku bersiap. Splas, boom. Pukulan berdentum itu mengenai tameng transparan yang kubuat. Itu tameng yang kokoh. Saking kokohnya, tameng itu bisa memantulkan pukulan berbalik arah. Maka mahasiswa tingkat atas itu terbanting. Ratusan mahasiswa yang menonton berseru. 2 mahasiswa tingkat atas lain ikut melepas pukulan berdentum. Aku memasang kuda-kuda kokoh menutup sekelilingku dengan tameng transparan. Boom, boom, ratusan mahasiswa kembali berseru. 1-2 bertepuk tangan. Lupakan soal acara inaugurasi, ini tontonan menarik. Pertarungan meletus di tengah aula. 1 lawan 8 mahasiswa senior. Boom, boom, splas, splas. Hentikan, terdengar seruan lantang dari meja panjang, menahan gerakan 8 mahasiswa tingkat atas yang berusaha melumpuhkanku. Seorang dosen telah berdiri, dia mengenakan toga hitam dengan garis perak. Aku tersengal, mengelap keringat di dahi. Namaku Ox, aku pemimpin Akademi Bayangan tingkat tinggi. Apa yang kamu lakukan di sini, Nona muda? Dosen itu bertanya dari atas panggung. Aku hendak mengikuti inaugurasi mahasiswa baru, jawabku lantang. Ikut acara? Apakah dia mahasiswa kita? Pemimpin ABTT itu menoleh ke sebelahnya. Dosen yang lain ikut berdiri. Bukan, dia bukan mahasiswa. Aku ingat anak ini. Dia memang lulus 2 seleksi awal dengan nilai mengesankan. Tapi dia gagal di tes terakhir.
Teknik bertarungnya buruk, jawab dosen itu. Aku ingat dia salah satu penguji saat seleksi. Beri aku kesempatan sekali lagi, aku berseru. Seleksi sudah selesai, Nona Muda. 100 mahasiswa baru telah berbaris di depan sana. Kamu bisa ikut seleksi lagi tahun depan. Ox menggeleng. Beri aku kesempatan sekali lagi, aku mohon. Suaraku sedikit serak. Terdengar bisik-bisik di seluruh ruangan. Salah satu mahasiswa tingkat atas yang hendak meringkusku tadi tertawa kecil. Aku juga ingat siapa dia, si keriting saat tes membuat pukulan berdentum. Dia hanya bisa membuat suara seperti kentut. Aku menoleh, aku juga ingat dia. Mahasiswa tingkat atas itu juga ada saat seleksi. Dua rekannya ikut tertawa. Oh ya, lantas bagaimana dengan pukulan berdentum milikmu? Jangankan menghancurkan, menggores tameng transparanku pun tidak bisa. Aku berseru ketus. Jaga ucapanmu, dia tersinggung. Untuk mahasiswa senior, teknik bertarungmu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Memalukan, aku berteriak kesal. Jaga ucapanmu atau... Aku tidak takut pada kalian, mudah saja melawan kalian. Splas-splas, mahasiswa tingkat atas itu marah. Bersama rekannya, dia kembali menyerangku. Aku menggeram, ayo maju. Begitu mereka muncul di depanku, tanganku bergerak lebih dulu. Bum, bum, aku mengirim 2 pukulan berdentum. Wajah mereka terkesiap kaget, tidak sempat membuat tameng transparan. Tubuh mereka terpelanting. Ratusan mahasiswa berseru, hei, itu hebat sekali. Gadis keriting itu boleh juga. Suara tepuk tangan memenuhi aula. Seranganku barusan memicu pertarungan besar. Orde Angkatan 75, ringkus tamu tak diundang itu, seru salah satu mahasiswa tingkat atas. Plas, plas. Belasan mahasiswa lain yang menjadi panitia acara inaugurasi melesat menuju tempatku berdiri. Maju semua, aku menggeram, tanganku terkepal. Bum, bum, pertarungan terbuka meletus sudah. Tanpa ada yang sempat mencegah. 1 lawan 16 mahasiswa tingkat atas. Nafasku tersengal. Jantungku berdetak kencang. Aku tidak akan kalah. Sejak kunci kekuatanku terbuka, teknik bertarungku tak terkirakan. Boom, salah satu di antara mereka berhasil memukul punggungku. Aku tidak sempat menghindar atau membuat tameng transparan. Tubuhku terpelanting, tapi aku segera berdiri sambil menyeka rambut keritingku yang berantakan. Masih dalam posisi setengah berdiri, aku berteriak dan balas mengirim pukulan berdentum. Salju berguguran di sekitarku. Ratusan mahasiswa yang menonton semakin ramai berseru-seru. Bum, bum, splas, splas. Bulan sabit gompal. Hentikan, Ox berseru dari area panggung dengan tangan terangkat di udara. 16 mahasiswa tingkat atas yang menyebut kelompok dengan Orde Angkatan 75 itu tidak mendengarkan. Mereka terlanjur tersinggung menyaksikan seorang anak ingusan berhasil melawan mereka. Mereka terus menyerangku. Astaga, apa yang mereka lakukan? Acara ini kacau balau, seru dosen yang lain. Bum, bum, serangan bertubi-tubi terarah padaku. Nafasku semakin menderu, aku tersengal-sengal. Sudah jelas aku kalah tenaga. Mereka mengeroyokku. 5 menit aku bertahan habis-habisan. Salah satu mahasiswa tingkat atas muncul di atasku bersiap mengirim pukulan berdentum dari sisi yang tidak terjaga. Aku hanya bisa menatap jeri, tidak bisa menghindar atau membuat tameng. Boom, mahasiswa tingkat atas itu terpelanting lebih dulu. Aku menoleh apa yang terjadi, siapa yang memukulnya. Splas, salah satu mahasiswa baru telah merangsek maju. Dia membantuku. Pengecut, kalian tidak boleh mengeroyoknya. Mahasiswa baru itu berseru marah. Dia berdiri di sampingku di tengah kerumunan mahasiswa tingkat atas. Aku ingat sekali ekspresi wajahnya. Mahasiswa perempuan, usianya sepantaran denganku. Rambutnya yang lurus panjang hitam legam. Matanya indah sekali. Dia mengenakan jubah hitam dengan garis abu-abu seragam mahasiswa baru.
Splas, dalam sekejap juga telah berdiri satu mahasiswa baru lainnya. Laki-laki tinggi dan gagah. Dia segera memasang tameng di depanku, melindungiku. Aku juga tidak akan membiarkan ini terjadi. Pertarungan ini tidak adil, seru mahasiswa laki-laki itu. 16 mahasiswa tingkat atas menggeram marah. Sebagai senior, ini penghinaan. Bagaimana mungkin ada 2 mahasiswa baru berani-beraninya melawan mereka di depan ratusan mahasiswa lain. Membantu penerobos berambut keriting ini. Hei, mahasiswa baru seharusnya dipelonco di ospek, bukan malah melawan. Orde Angkatan 75 berseru marah. Tapi sebelum mereka merangsek lagi hendak menyerang, Ox sekali lagi mengangkat tangannya ke udara. Sprot! Tidak pernah melihat teknik hebat yang dilancarkan Ox. Tepatnya aku bahkan tidak tahu itu bisa dilakukan. Entah dari mana asalnya, kaki kami telah terjepit oleh balok-balok salju hingga pangkal paha. Kaki kami tidak bisa bergerak. Balok es itu berat. Ox terlihat marah. Dia berdiri galak di atas panggung. Bulan Sabit gompal, bawa nona muda itu ke ruanganku, serunya sambil menunjukku. Suruh dia menunggu di sana. Juga 2 mahasiswa baru yang berdiri di sebelahnya. Bawa semua, aku akan mengurus mereka setelah acara inaugurasi selesai. Ox lantas menoleh ke 16 mahasiswa tingkat atas. Dan kalian membuat malu akademi ini. Kalian seharusnya mengamankan acara, memastikan semua berjalan lancar, bukan justru mengacaukan acara ini. Kalian tidak bisa diandalkan. Bagaimana mungkin mahasiswa tingkat terakhir tidak bisa menjadi panitia acara yang becus? Kalian membiarkan seorang remaja yang tidak lolos seleksi teknik bertarung mempermalukan kalian. Orde Angkatan 75 saling melirik, menunduk. Singkirkan mereka dari hadapanku. Lanjutkan acaranya, bentak Ox. Aku yang masih berdiri kaku diangkut oleh beberapa mahasiswa meninggalkan gedung aula. Juga 2 mahasiswa baru yang tadi membantuku saat pertarungan. Orde Angkatan 75 juga dibawa menyingkir ke sudut aula. Masih dengan kaki terkunci balok es. Acara inaugurasi itu dilanjutkan setelah semua kekacauan berakhir. Kita lanjut pada episode ke-10 pada video selanjutnya.